budget FPV itu sebenarnya kita nggak punya patokan ya, makanya suka bingung kalau orang nanya budget kira-kira habis berapa gitu kan. Tapi kalau misalkan kembali lagi ke spek yang enak, ini saya pakai remote-nya TBS Tango. Ini budgetnya sekitar 3,5 juta. Kenapa saya milih ini? Karena jaringannya ini dia nggak pakai 24 atau 58, dia pakainya 915 MHz. Di Indonesia nggak dipakai, jadi ketika saya pakai ini ada satu kepercayaan diri, ini nggak bakal terganggu sama intervensi Indonesia. Frekuensi yang legal masuk di Indonesia itu kan antara 24 sampai 58 aja kan. Dia pakai 915, ini nggak ada di sini. Selain itu penggunaannya terus range-nya pasti lebih jauh dan mudah dibawa kemana-mana ya. Ya, simple. Terus ini untuk sound yang saya pakai, ini namanya iFlight Protect 35, keluaran iFlight. Ini BNF-nya, BNF itu artinya drone yang kita beli siap terbang tanpa baterai, itu 7 jutaan. Udah termasuk RX. GoPro-nya saya pakai GoPro 7 di harga 4 jutaan. Baterainya itu 1500 mAh. Per baterainya sekitar 350 sampai 400 ribuan lah. Harus stok banyak karena satu flight tray ini flight time-nya paling cuma 3-4 menit. Drone FPV itu bisa custom, bisa beli jadi. Makanya kalau yang beli jadi namanya BNF, Binding and Fly. Nah, ini termasuk drone Binding and Fly. Kalau yang ini, nah ini custom nih. Kalau custom itu speknya sama kita build PC. Build PC kan nggak pernah ada patokan kan, murah atau mahal. Kita tetap bisa pakai PC, tapi kenceng atau enggaknya tergantung spek. Nah, ini spek yang saya pakai ini digital. Build-nya ini habis sekitar 9 jutaan. Yang ini. Dan ini dua-duanya nih punya dua memang beda fungsi. Yang ini tuh lebih ke speed. Kalau misalkan jobnya itu kayak shoot butuh speed kayak apa ya namanya? Drifting atau di lapangan lah yang ngebut. Nah, ini lebih ke cinematic indoor atau lebih ke tempat-tempat yang sempit. Nah, Om, itu tadi yang 9 juta itu boleh dijelasin secara rinci nggak? Speknya, yang bikin drone FPV kalian tuh jadi mahal adalah ketika kalian memilih opsi digital, karena dia ada dua pilihan, analog dan digital. Digital itu kita harus beli produknya DJI. DJI itu inovasi baru di dunia FPV. Dia ngeluarin FPV dengan versi digital, tapi nggak ada semut-semutnya. Kalau dulu kan ada berenyak-berenyak semut gitu kan di mata. Kalau tadi yang tadi ilmu tantan tuh bening kan. Nah, itu digital. Nah, nanti kita kasih contoh videonya ya. Jadi kalau FPV digital itu yang perlu dibeli ini pertama ini air unit namanya. Ini air unit, ini kamera digitalnya. Nah, ini antenanya memancarkan siaran langsung yang akan ditangkap sama si Google. Nah, itu real time, nggak boleh ada delay 1 detik pun. Nah, Google-nya sendiri ini range harganya 8,5 jutaan. Kalau untuk digital, kalau untuk analog itu macam-macam, dari ratusan ribu sampai jutaan ada. Cuman kalau digital baru DJI yang keluarin, belum ada rivalnya dia. Sinematiknya FPV ini sinematic action, jadi mobil kita shoot samping, lingkaran, dari atas gini, itu memungkinkan pakai FPV. Tapi kalau aerial kan paling dia kan follow dari belakang, lembut gitu kan. Terus lebih ke landscape gitu kan. Karena FPV sama aerial itu memang beda jenis footage, beda peruntukan. Nggak ada istilahnya bagusan A atau B nih. Karena ini jenis beda gitu. FPV itu nggak bisa buat foto, aerial bisa. Lalu FPV ini nggak bisa altitude hold, terus apa namanya, ngambil footage secara tenang gitu kan. Dia lebih ke action sinematiknya begitu. Jadi ya nggak usah ceng-cengan lah, kita perlu dua-duanya. Kalau pemula untuk analog itu artinya kita nggak perlu beli cam digital kayak gini ya. Itu range harganya itu bisa ada yang 4 jutaan, itu dari Ready2Fly, Google remote. Jadi remote itu ada ratusan ribu, ada yang jutaan. Beli yang ratusan ribu ada, Google pun ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan kalau yang analog. Terus drone-nya sendiri yang micro itu juga range harganya dari ratusan ribu pun ada.
Itu untuk yang mau mulai kan FPV gitu. Kalau yang namanya crash, drone FPV itu nggak akan jauh-jauh dari crash. Karena ya itu tadi, kenapa dia resiko crashnya lebih tinggi. Footage yang dia ambil closing object, objek dekat. Terus kedua, dia nggak ada sensor sama sekali dan remote-nya full manual. Dia nggak akan bisa altitude hold seperti ini. Beda sama DJI yang baru keluaran DJI FPV itu bisa altitude hold. Begitu. Nah, kalau mau belajar cari tempat selapang mungkin, jauhi keramaian. Nanti kalau udah mahir ya bolehlah atas izin setempat ya. Hati-hati. Karena ini sangat-sangat melukai nih. Damage-nya nggak main-main. Boleh lah. Kan kita tergabung di Bekasi Sky Capture Bekasi. Jadi untuk teman-teman Bekasi atau Jakarta dan sekitarnya boleh banget. Nanti kita main bareng, sharing bareng, ngobrolin tentang spek segala macam.